Gimana sih rasanya waktu Bang Tani pertama kali ke Chef Perawan? Ya Allah. Anjir. Aduh Tuhan. Halo, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlogku Ibet Syagian bersama dengan aku Ibet Syagian di sini. Bersama dengan narasumberku yang akan ini, tetapi yang satu pastilah kalian sudah tahu ya. Kalau yang mengikuti vlogku sebelumnya pasti nih udah tahu nih dari Oday. Kenalan dong. Gua Poppy Sidabutar. Akhirnya gua diajak lagi. Gua seneng banget. Ada yang kemarin ya waktu Natalan ya minta diajak. Natalan. So, kalian udah kenal dan kembali lagi ke Ibet. Ya, kali ini ada narasumberku yang sangat spesial ya. Wish. Dengan cerita yang sangat spesial juga. Kira-kira seperti apakah itu kira-kira ya ceritanya? Sespesial apakah itu ceritanya? Langsung aja nih kita sapa. Halo Bang. Hai, gue Tani. Dari Medan, satu kota masih Ibet. Bang Tani ini dari Medan dan Udah lama tinggal di sini, udah berapa lama? Udah dari 2002. 18-19 ya. 2002 ya. 2002 itu aku masih anak sekolah. Masih ada. Tuan lu dari gua. Aku lulus Gua kuliah aja 2004. Gak Oh iya. Gak mungkin. Gue 2005 gue lulus SD. Hah? 2008. Itu 95. 2005. Pada ngaco. Aduh Tuhan. Ya 2005 kakak ini lulus apa ya? Lulus SD berarti sekarang. Aku masih Iya, berarti salah. Lalu kemarin itu juga. 2005. Ya kayak gitu deh. Ya udah. Pemirsa. Cus. Jadi narasumberku kali ini yang sangat spesial. Jadi teman-teman, karena ini adalah edisi Valentine, maka aku ingin menampilkan suatu keistimewaan romantisme percintaan yang sangat spesial. Sespesial apakah itu? Tapi sekali lagi ya, aku mau ingetin, vlog ini, konten aku kali ini itu hanya untuk orang-orang yang sudah open minded. Ya, sudah orang-orang yang berpikiran terbuka, yang tidak melihat sesuatu cerita itu hanya untuk nge-hate, tetapi ya membuka pikirannya bahwa cerita-cerita seperti ini itu akan membawa satu pelajaran untuk kita ketahui gitu ya. Dengan kata lain, otaknya sudah berevolusi. Iya. Wow. Oh iya. Nah, Bang Tan, tadi kan udah berapa lama di sini, Bang? Dari 2002, berarti 19 tahun. 18-19. Udah ini dong ya. Udah tubang saya. Tubang, Bo. Tubang. Ini aku panggilnya Om sebenarnya. Om nih Gadun. Gadun. Jadi akarnya udah ketancep banget Udah di Belanda. ketancep. Kok bisa sih kepikiran tinggal di Belanda? Dulu gue itu sebenarnya married sama orang Belanda. Terus gue pindah ke sini, terus gue cerai 2008. Ya jendes. Jendes itu nek. Oh. Jendes dulu. Jendes, Bo. Sekarang sih belum married berarti masih jendes sebenarnya. Ampun. Masih janda. Hati-hati loh jendes. Janda bukan perawan. Jadi gue udah dari 2008 sekarang 2021 13 tahun loh. Oke. Berarti alasan lu pertama kesini lu married sama Married sama orang Belanda. Married 6 tahun. Terus cerai 2008 tadi gue bilang. Setelah cerai ya pacaran-pacaran manja aja. Sekarang kita tanya dulu nih. Bang Tani ini gendesnya itu dari wanita atau dari laki-laki? Ngerti gak sih maksudnya? Pasangannya dulu ini cewek apa cowok nih? Oh,
gue pasangannya, gue dulu partnernya cowok. Dulu partnernya cowok. 何お前はもう死んでいる。 cowok ya. Berarti sudah tahu lah ya inti dari vlog Dari kita, vlog percintaan kita kita yang spesial ini itu akan ngebahas tentang apa. Bang Tani, ini thank you so much tapi ya sudah mau berbagi cerita untuk teman-teman di luar sana yang mungkin gak banyak ya tahu cerita-cerita seperti ini langsung ya dari orang Indonesia gitu kan. Bang, ini aku mau tanya nih gitu ya. Bang Tani ini udah ngerasa berbeda. Berbeda itu dari kapan sih, Bang? Kalau gue sih kata orang biasanya ada beberapa kategori. Orang yang gay itu dari lahir, ada yang kata orang itu dari pergaulan. Iya. Kata orang ya, yang pergaulan sih gue belum pernah ketemu. Biasanya teman-teman gue yang sesama ini biasanya sih dari lahir. Sebenarnya sih dari lahir orang dari kecil udah demen lihat cowok cakep. Gini, dari kecil gue udah demen lihat cowok cakep, tapi gue nggak tahu itu artinya gay. Oke. Cowok lihat cowok itu, gue nggak tahu itu artinya gay, karena gue masih kayak umur 6 tahun, 5 tahun, mana tahu sih arti itu. Tapi kadang-kadang kalau kita kayak cewek juga kan kalau ngeliat cewek cakep pasti kan cakep nih gitu ya. Mungkin Bang Tani juga dulu gitu kali ya kalau ngeliat cowok ih cakep gitu ya. Masalahnya gini, cewek lihat cewek cakep belum tentu dia lesbi. Iya. Cowok kalau lihat cowok udah pasti lesbi, udah pasti homo. Masa sih? Kebanyakan. Oh gitu ya? Iya. Gua rasa cowok maco. Jarang sih ya ada cowok maco yang ngeliat cowok mengagumi gitu, cowok. mengagumi cowok itu kayak jarang. Kalau cewek sih biasa ya. Cewek gandengan tangan sama cewek di mall aja biasa. Cowok sama cowok. Iya. Nggak ada. Langsung dijulitin. Benar. Nah, itu istilahnya. Iya. Ya kan? Cewek sering ya pegangan tangan sama temennya ya. sama Tapi temen kalau cewek, cowok ya. ih apaan sih gitu Kita ya? sering Iya. novel. Iya kayak gitu-gitu. Jadi Itu bedanya kayaknya. Jadi tadi kan bilang nih ngerasa suka sama cowok itu tapi belum tahu itu cowok perasaan apa gitu kan. Mulai menyadari bahwa ternyata ada sesuatu yang spesial nih dari dirinya Bang Tami itu. Itu dari kapan sih awalnya itu? Sebenarnya gue itu buat explore-nya itu agak telat. Setelah gue pindah kuliah di Jakarta. Oke. Berarti untuk beberapa saat yang lama lu udah melewati masa ABG, lu keep itu sendiri, diri lu sendiri. Gue pernah ya yang namanya gue pengen tahu gay itu artinya apa. Gue ke Gramedia Citraland, tuh tau gak Citraland yang Jadi dekat itu Grogol itu. Gramedia itu sering gua datengin, enak banget emang. Nah gue baca buku-buku gitu karena gue belum ada, karena gue dari Medan pindah ke Jakarta, gue belum ada temen gay sama sekali. Gue nggak kenal, gue pikir jangan-jangan gue doang kayak gini gitu loh. Karena gue nggak ada knowledge informasi apapun nggak ada kayak gitu. Terus gue nyari Penuh dilema lah ya. semua orang pasti melewatin begituan buat nyari jati diri. Mereka itu sebenarnya apa sih? Kan ada yang jadi bisexual, ada yang emang gay, Pure gitu ya, pure gay atau gitu. gimana gitu kan. Jadi gue nyari baca-baca buku di Gramedia dulu adalah. Terus lama-lama one day gue kenal orang yang gay juga, terus gue diajak ke gay bar gitu. Gue, wow gila ternyata banyak gitu ya. Surgawi banget dulu. Tapi dari mana dapat kenalan gay itu? Awalnya gimana? Cari searching ada nggak gitu? Dari di Citra lucu deh, gue kalau di Citra ini kan habis pulang kerja atau kuliah itu sendiri. Tenar Terus lu kadang-kadang gue nongkrong, maksudnya berdiri gitu, terus ada orang ngajak gue ngobrol. Lu yang di restoran di atas ya, di Gramet ya? Di situ tenar emang. Di situ ternyata banyak yang orang pada ngumpulnya di situ banyak, Iya. Jadi yang sejenis. tapi Kalau lu berdiri ada yang senyumin. Iya, berarti itu udah berarti kalau begitu kita balas berarti mereka tahu kalau iya. Jadi, Tapi orang yang baik, akhirnya emang orang yang baik. Akhirnya gue bilang gue nggak tahu kayak gitu, akhirnya dikenalin ke teman-teman dia, jadi teman hangout jadinya. tapi kan kayak Bang Tani bilang nih Bang, lu tuh telat nih tahu kalau misalnya bahwasannya lu punya something spesial gitu Bukan kan, kayak bukan telat. Gue tahu gue beda dari kecil, cuman gue explore-nya itu telat. Karena kadang-kadang orang dari SD, SMP, SMA mereka udah Udah paham. berhubungan intim, malah anak zaman sekarang
SMP, SMA gitu, tapi gue nggak begitu. Jadi sepanjang Explore itu. sepanjang waktu lagi nge-explore itu gimana sih Bang nge-keep perasaan itu gitu? Sedih kah atau aduh Sedih sih enggak, cuman ya Lebih banyak ke rasa bertanya yang sangat besar iya, ya. sebenarnya ini apa sih sebenarnya? Gue itu sebenarnya apa sih? Gue ini apa sih? Tiap orang kan mencari jati diri. Orang biasa aja mencari jati diri. Apa sih yang gua alamin ini namanya apa? Apa ya? kayak gitu? Tapi lu pernah nggak sih ada perasaan suka juga ke lawan jenis teman SMA? Ada. Cuma mereka nggak tahu. Oke. Karena mereka nggak gitu, jadi mereka nggak tahu. oh berarti aku dulu punya teman SMP ya, namanya Ginanjar. Aku cari-cari di Facebook nggak dapet. Jadi Ginanjar ini dulu dari zaman SMP emang udah kemayu gitu. Pokoknya udah kelihatan lah dia tuh kalau dia itu emang bakat-bakat kayak begitu gitu kan. Kalau Bang Tan sendiri berarti nggak ada kemayu gitu ya? Emang kayak Lu lihat gue kemayu nggak? oh enggak emang kayak Masa sih? Kadang-kadang kemayu sih. Kadang-kadang- Sisi feminimnya ada, mungkin nggak banyak. Kalau yang gue lihat ya, ini gue baru ketemu juga, tapi gue sering ngikutin vlognya juga, gue sering ngikutin postingannya. Kalau gue bilang kemayu enggak, lu lebih ke sangat lembut untuk jadi ukuran laki-laki. Jadi tapi nggak kemayu. Tapi nggak kemayu, kayak gitu. Ada momen-momennya kadang, cuman ya nggak juga gitu. atau mungkin Halus kali, halus. Iya, makanya gue bilang masuk ukuran cowok lembut gitu, Lembut di kata hati. gitu. Jadi waktu itu susah nggak sih Bang bergaul pas lagi mencari jati diri itu susah nggak sih bergaul dengan kayaknya ada sesuatu yang berbeda gitu? Atau pernah nggak sih Bang Tani itu suka sama cewek gitu loh, teman-teman sekolah gitu? Ada suka. Pernah suka juga sama cewek? Suka, cuma ditolak sama ceweknya. Oh, Ditolak sama ceweknya bener. Nah, Gue dulu suka sama cewek, terus dari SMP, SMA, ceweknya nggak mau. oh tapi pernah ngerasa suka sama cewek? Sebatas suka, tapi gue lebih ke cowok. Mungkin karena waktu itu kan gue masih nggak tahu oh ya. gue itu apa gitu loh. Oh iya. Jadi gue ada rasa suka ke cewek, ada rasa suka ke cowok, tapi karena gue nggak tahu itu gue itu apa, jadi mungkin gue masih nyari jati diri. Ternyata setelah gue dapat, ternyata Akhirnya lu mutusin lah. gue nggak hetero. Oke. Oke. Tapi gue nggak pernah berhubungan intim dengan cewek. Nggak pernah ya. Kan ada orang yang dari masa muda, banyak sekali dari masa mudanya mereka pernah berhubungan intim dengan cewek dan ternyata mereka nggak hetero gitu. Tapi gue nggak pernah. Berarti Bang Tan ini Masih perawan. tidak Masih pernah penjaka. Tidak- Masih perawan. tidak Masih pernah penjaka. tidak pernah merasakan apemnya perempuan, ya kan? Nggak pernah. Mungkin aja pernah kepikiran nggak sih Bang nih kalau seandainya Bang Tan ini pernah ngerasain mungkin jadi normal gitu loh? Enggak. Enggak ya, karena emang kayaknya dari dalam itu emang udah Udah 100%. 100% gitu ya. Berarti gue nambahin ya, Bet. Iya, tanya dong. Jadi dari orientasi seksual lu itu lu udah nemuin nih. Kalau lu bawasannya lebih ke laki-laki. Berarti apakah lu mengklaim di diri lu sendiri bahwa lu adalah seorang wanita? Enggak. Enggak. Gue ini gay, bukan transgender atau yang sejenisnya. Oke. Gue pernah dandan tapi untuk fun doang. Oke. Jadi Tapi gue nggak ada kayak misalnya, aduh gue pengen pasang tetek atau apa gitu. Kan ada yang begitu kan. ya kayak Cinta Luna. Orang-orang sini juga ada kan beberapa yang pengen. Berarti nggak ada keinginan dong nih untuk kayak Lucinta, kayak si Oscar Lawalata, Miley Cyrus, nggak mau berubah ya. Berarti emang dari dalam diri itu. Alis gue aja begini, Ya, tebel. Lu lihat, Kumisan. lu lihat yang lain aja kan, alisnya langsung cungkring kayak gitu-gitu kan. Gue nggak. Tapi berarti emang dari dalam diri sendiri itu. Gue masih merasa gue cowok. Oh gitu ya. Kalau enggak mah gue nggak ada ini deh. Tapi gue ada pertanyaan juga nih ya, gue di sini sebagai orang yang bertanya ya, karena gue nggak tahu dunia itu. Nah itu kan banyak LGBT ya kan, segala macem, sampai
jenisnya banyak banget. Berarti Sekarang LGBTIA kalau nggak salah. nah tuh kan. Nah berarti ada yang merasa kayak Oscar Lolata bilang gue ini wanita yang terjebak di tubuh pria. Terus kayak lu sekarang bilang gue cowok tapi orientasi seks gue yang berbeda. Berarti lu nggak bisa menggabungkan dong jenis kelamin sama perasaan, feeling itu bisa sangat berkembang dan berbeda-beda. Gitu. Bisa. Di dunia ini banyak sekali. Sebenarnya di dunia ini kalau lu mau dalamin itu banyak sekali kan LGBTQ+. Nama sekarang itu namanya LGBTQ+. Lesbian, gay, bisexual, transgender, Q-nya itu queer. Plusnya itu masih banyak. CIS, cisseksual, panseksual, masih banyak sekali. Lu kalau dalamin itu psikologi itu, gue sampai sekarang juga belum begitu mendalam. Itu banyak sekali kategori-kategorinya. Bahkan sekarang ada orang-orang yang tidak mau bilang gue bukan cowok, gue bukan cewek. Itu namanya aseksual. Banyak ragam Banyak. ya. Jadi mereka itu nggak mau dikategorikan di kategori yang manapun. Kalau mau bahas ini kayaknya itu susah sekali karena banyak dan mendalam banget. Nah, terus waktu pertama kali nih Bang Tani ketemu sama si cowok yang akhirnya memperkenalkan Bang Tani lebih banyak tentang dunia gay gitu kan. Pertama kali masuk ke dalam dunia itu tuh kagetnya itu kayak gimana gitu. Oh, no, karena kan selama ini Bang Tani masih berupaya mencari jati diri gitu kan. Gue kaget enggak, senang iya, karena senang. gue berasa Ini dunia I gue. belongs gitu. to them gitu loh. Yeah. Oh my god, ternyata Finally, this is begini my gitu loh. world, ya kan? Dan gue waktu itu juga comfortable di dunia itu. Oke. Jadi gue merasa gue ketemu yang tadinya gue sendiri, gue ketemu kelompok orang yang sama. Jadi kayak lu nemuin taman bermain lu lah. Benar. Oke. Nah, terus apa sih terus kan pernah nggak sih menjalin hubungan gay itu dengan orang Indonesia? Gue pernah dulu waktu kuliah gue pernah pacaran sama orang Indonesia 2 kali. Teman Dan- kuliah? Enggak teman kuliah. Enggak ya. Sekali anak binus juga, yang sekali lagi anak untar kalau nggak. Iya anak untar. Anak binus dan anak untar. Dan Apa kabar dan kalian di gue sana? tidak suka. Kenapa? Gue nggak suka terlalu buat gue ya. Karena masih muda kali ya, jadi karena umurnya sama, jadi gue berasa mereka demandingnya tinggi. Oh ya, kalau perempuan itu kan, ya namanya kalau pacaran-pacaran itu kan pasti ada lah. Tapi sebelumnya kita buka-bukaan tuntas sama Katani, it's okay, It's okay. Oh ya, nih sebelumnya nih, nanti di part kedua kita akan ngebahas tentang ranjang dan seksualitas. It's okay, Bang? Hot and spicy, Ya, darling. vlog kedua ya, teman-teman, vlog kedua. Kalau sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana Bang Tani ini masuk ke dalam dunia pergayaan, gitu kan. Yang kedua nanti bagaimana awalnya, gitulah ya, awal-awal. Pertama kali berhubungan. Ya. Ya, tolong nanti di part kedua. Makin seru nih nanti. Gimana perawan gue direnggut? Gimana perawan gue direnggut? Ya Tuhan. Rating itu. Ditunggu ya say. Tapi kan kalau kita yang namanya pacaran ini Bang atau berhubungan Kak, agak kesini dong itu. Oke. Kayak ngegencer apa aja. Ada kriteria nggak sih? Kriteria pasangan ideal gitu loh. Nih cowok harus begini. Setiap orang adalah ya lu di dunia manapun pasti ada tipe lu, ya kan? Mau yang cewek-cewek, cowok-cowok, cowok-cewek, pasti ada tipe. Dulu atau sekarang nih? Ya awal lah. Awalnya yang penting cowok atau gitu aja gitu. Ya semua orang pengen yang cakep lah. Oh gitu ya. dari Mana ada cakep, jelek itu relatif, cuman ya maunya ya orang yang cakep. Intinya semua orang punya Tipe fantasi, selera tersendiri lah. Kayak gue seneng banget tuh model-model Brad Pitt. Dapetnya kayak Magneto, nggak ada rambutnya. Kayak Vin Diesel ya.
Tapi jam dulu kan emang Brad Pitt kayak Tom Cruise kan emang Kayak idola semua gurih orang. banget tuh coba. Oh. Cerita tentang seleb artis nih, ada nggak sih bang artis yang kayak jadi apa ya namanya? Dulu. Ya dulu atau sekarang yang jadi kayak topik kayak pemikiran sensual apa ini kayaknya Fantasi seks gitu. Tapi kalau gue ngomong orangnya gak enak kali. Hah? Boleh. nggak apa-apa Artisnya. sih. Ya kok ya Oh, boleh ya? boleh lah. Oke, Kenapa? orangnya juga artisnya juga belum tentu nonton punya. Ya, Mana Tapi tahu pas tapi kalau nonton tiba-tiba di WhatsApp gimana? tau-taunya ngubungin lu, gue juga maunya coba. Dulu, gue itu demen namanya Ari Wibowo. Tahu nggak? Sebelum lu ngomong itu udah ada di kepala Oh, gue. masa sih? Serius? Iya. Ari Bowo. Ari Wibowo itu untuk zaman-zamannya zamannya dia, kita, itu zamannya gue model itu. di mana-mana. Ari Emang Wibowo. ganteng banget tuh blasteran Jerman. Ya ya. Gue udah tahu nih, pasti coba Ari Wibowo nih. Serius ya. Gak usah jauh-jauh, Vincent aja itu demen sama Ari Wibowo. Vincent cowok dan Sama cowok ya. iya demen Ari Wibowo loh, apalagi Kak Tania kan. Kalau sekarang nggak ada. Enggak ya. Sekarang Kalau sekarang gue karena udah makin tua ya, jadi gue realistis aja lah. apa nih yang mau ditanya dengan Terus lu di Indonesia ya, kalau di sini semuanya dihargai, di sini semuanya legal ya. Ini bukan masalah yang tabu, tapi kalau di Indonesia yang pengen gue tahu saat apakah lu benar-benar menutup itu atau lambat laun lu membuka diri walaupun bukan di komunitas gay lu kasih tahu gue gay, gue beda, gue ya ini gue. Dulu waktu gue kerja di kantoran di Jakarta, kalau dulu gue sembunyiin, karena kita dulu itu nggak ada ruang buat ekspresi sebenarnya. Betul. tapi kalau di Indonesia bang, even dulu atau sekarang emang nggak kayaknya ruang. Enggak, salah. Sekarang emang lebih nggak ada, tapi orang lebih ekspresi. Berondong-berondong sekarang lu lihat di TV. Ber. Ngondek-ngondek, ini ono. Sekarang dulu kan nggak Sudah ada berani gitu. Iya kan? apresiasi apa mereka gitu ya dengan hati ya. Lu artis-artis sekarang kan ngondek semua. YouTuber sekarang kan Di Bekasi ini juga. itu menurut polling ya, di Bekasi itu tempat komunitas LGBT paling besar di Jabodetabek. Nah serius nih nanti diinin lo. Serius, karena gue warga Bekasi. Oh, Demon loh. Wah. gue punya teman penata rias. Kalau lu lihat ganteng banget, nggak ada kemayu-kemayunya. Tapi pas gue deketin, naksir gue nggak demen sama Pepe. Dia langsung ngomong kayak gitu. Jadi memang lebih open. Tapi lihat komunitas sosialnya dulu ya. Lu nggak mungkin dong ngomong di depan ibu-ibu pengajian. Bu, gue nggak doain Pepe gitu. Jadi memang ada komunitas-komunitas tertentu yang Lihat lu bisa sikon lah, lihat sikon. berekspresi lah. Kalau dulu gue nggak ada yang tahu. Teman kerja, teman kuliah, teman sekolah, nggak ada yang tahu. Tapi kalau sekarang sudah open. Karena memang dari segi body language aja pun memang Bang Tan ini bukan kemayu-kemayuan ya. Jadi kayak memang ya seperti yang Kak Kopi bilang gitu kan. Nggak garang tapi memang Tapi curiga sih ada. ada lah ya. Pasti Ada. dimanapun ada lah. Bos gue aja dulu di Jakarta aja curiga. Lu gak pernah gandeng cewek ya? Oh, Curiganya apa tuh pertanyaannya? curiganya dia suka gosip ke temen gue, entar temen gue ceritain ke lu, lu digosipin sama si bos tuh, katanya tuh suka cowok sama cowok gitu. Curiga sih ada pasti. Tapi Bang Tani di situ belum mau expose. Jadi apa Bang bilang? Cuek aja. Enggak lah, cuek aja lah. Tapi Ya, tetap gimana? bilang waktu itu gue suka cewek gitu ya. Waktu temen. Iya, gue bilang gitu. Jadi lebih ke menutup diri. Jadi karena- gue terbuka di komunitas gue doang Oke. waktu itu. Kalau sekarang sih semua orang udah pernah tahu, gue ada coming out kan sekarang. Tapi Keluarga gue juga pernah tahu. dulu tuh ya saat lu menutup diri itu jadi beban gak sih buat lu? Oh. Karena kenapa sih gua harus nutupin atau tapi kalau gua mau blow up juga kayaknya mereka terima gak sih? Itu jadi beban gak buat lu sendiri? Beban nggak ada, cuman gue tahu gue nggak ada beban karena gue tahu batasannya mana yang bisa gue kasih tahu, mana batasannya yang gue nggak bisa kasih tahu. Jadi sebenarnya itu bukan beban sih.
Itu lihat sikon. Lihat sikon ya. Lihat Jadi sikon. Kadang-kadang lu ketemu orang, lu bisa express yourself seperti apa adanya. Oke. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang lu nggak bisa gitu kan. Berarti lu lebih lihat ya Gue kembali lagi sebenarnya lihat sikon sama lihat orang lah ya. Sebenarnya gue nyantai sih, gue agak nyantai sih. Gue dibully dari dulu juga, orang bilang gue bencong, banci karena gue suka agak-agak halus gitu juga. Pas kapan tuh? Dari SD gue udah. Oh udah. Oh, tapi padahal abang nih, Halusnya ada. tapi kayak berarti kayak Kak Popi bilang ya, tetap kelihatan ada sedikit Tetap ya. kelihatan. Agak lembut. Lembut Mm-mm. ya. Jadi itu kadang-kadang orang yang kalau misalnya lu baca di news segala macam, mau yang di luar mau di Indo itu ada sampai bunuh diri, bully itu kan nggak boleh ya. Ada bunuh diri, stres. Kalau gue enggak, gue dibawa nyantai. Oke. Berarti Kalau sekarang sampai hari ini juga kalau orang juga kadang-kadang anak SMA, temen gue SMA gitu suka nanya atau sekarang udah tua kali ya, udah nggak ngebully. Gimana sih lu, enak nggak sih main belakang, enak nggak sih gini? Enak dong, lu mau nyoba? Oke. Gue selalu Jadi dibawa santai dibawa santai. sana ya, Bang, ya. Makanya orang-orang itu demen gue karena mereka juga udah tahu gue gay kan. Jadi mereka gila ya gue selalu. Pernah ada beberapa yang ngomong gila ya gue selalu sama lu, kita dulu ngebully lu gimana, lu jawabnya dengan nyantai, dengan bercandaan segala macam. Iyalah, kalau nggak ngapain di stresin gue. berarti lu Isi gue sebenarnya kendali emosi dan perasaan lu bisa handle sendiri ya. kebetulan. Kalau gue nggak bisa, mungkin gue udah bunuh diri atau stres atau kejiwaan. Banyak sekali orang-orang begitu. Sangat disayangkan. Tapi pada akhirnya keluarga nerima nih bang. Tapi pada saat buat pengakuan itu sulit nggak sih untuk ke keluarga sendiri? Sebenarnya gue nggak ngaku sih. Gue mulainya dari Facebook. Oh, oke. Pasangin foto mantan gue, laki gue, kayak gitu-gitu. Berdua. Lama-lama orang tahu lah. Jadi gue nggak langsung boom Oke. ke keluarga gue kayak misalnya, gue suka cowok loh, nggak gitu. Out of the blue kan kadang-kadang orang kaget. Jadi lama-lama mereka lihat, ntar kayak ponakan-ponakan gue nanya, ntar gue ceritain, gini-gini. Jadi step by step gitu pelan-pelan. Jadi semuanya itu nggak menghantam mereka gitu enggak. Itu sebenarnya strategi gue sebenarnya. Taktik Jadi, gue emang begitu. Termasuk cerdas ya. Jadi lu menerima, lu memperkenalkan diri lu yang sesungguhnya dengan cara yang step by step. Iya, dan step by akhirnya step. orang oh ya udah nggak ada yang bisa dihindari dan lu nya juga nyaman. Pokoknya gini, lu nanya gue jawab. Kalau lu nggak nanya gue nggak jawab gitu. Kayak misalnya gue punya kakak atau ponakan gue nanya, lu sama cowok sih? Lu sebenarnya cowok sama cowok ya? Iya. Oke. Terus baru gue jelasin, sebenarnya gini-gini lebih detail. Ada- Tapi kalau mereka nggak nanya ya gue diem. Ada pro dan kontranya? Pasti ada. Cuman ya dijelasin pelan-pelan itu perlu waktu lah, bertahun-tahun Iya, juga iya. kan. Itu Proses proses ya? namanya proses, itu proses. Jadi kalau misalnya yang kontra, ntar gue kasih tahu secara halus gimana. Ya lama-lama terbiasa lah. Tapi kita anyway membuat konten gini izin nggak sih sama lakinya bang Tani? Nggak usah izin, kenapa harus izin? Orang dia nggak ngerti bahasa Indonesia juga. Iya sih. Dia lihat gue punya YouTube aja dia nggak ngerti, cuma dia senang aja. Kayak kemarin yang terakhir bikin kue apple tart sama dia itu, dia juga gini. Di vlog channel gue itu sebenarnya gue nggak bilang kalau gue itu channel gay atau straight atau gimana. Makanya kadang-kadang gue kayak nongolin laki gue berapa detik gitu atau say hello gitu doang, kecuali yang bikin kue apple tart itu karena gue perlu 2 orang. Dan itu juga gue paksa dia, sebenarnya dia nggak mau, dia nggak demen di dalam vlog. Cuma kadang-kadang gue paksa, kadang-kadang sampai berantem. Ayolah berapa menit doang, say hello doang. Lama-lama pertama-tama dia nggak mau, lama-lama biasa gitu loh. Kadang-kadang dia juga sampai nanya, kok gue nggak dinongolin sih berapa detik? Mau Jadi minta guys. jadi minta guys, bener. Jadi kalau menurut gua Katani ini termasuk orang yang cerdas dalam menyampaikan jati diri yang sesungguhnya. Jadi Harus begitu sebenarnya. enggak emosional, enggak juga baper sampai yang nangis atau kena bully bunuh diri, enggak. Jadi mungkin nanti bisa kasih tips itu buat terakhir sih. Tuh Ibet kamu mau. Iya. Gak apa-apa, ini sang produser kita. Tuhan. Ya. Terus gimana nih? Ada tambahan
pertanyaan kah untuk Terus Bang Tani? ini kan lu kan di Belanda sekarang udah punya cowok lagi, tapi masih gendes ya kan? Sebenarnya gue habis cerai gue punya beberapa mantan. Ada 4 kali kalau nggak salah. Iya. Ya, mantan yang lewat gitu dah, pacaran setahun, 8 Guys, bulan, 11 katanya bulan, ini kayak gitu. Laku keras. Playgirl, Bo. Playgirl. Nah, ini Cuman yang ini paling lama, yang terakhir ini 5 tahun. No. Paling lama. paling enak. Jangan dibahas dong. Oke. Nanti aja kita Sebenarnya bahas. bukan itu, mungkin karena gue udah makin tua kali ya, jadi Iya. udahlah apa sih yang mau dicari sama hidup. Jadi lebih wise lah ya dalam Dulu kan kata orang kan kayak gue dulu kan waktu masih muda kan gue mau berbuat apa aja, gue nggak mikir panjang 2 kali, gue nggak takut mati. Sekarang gue mau makan aja nih misalnya, ini sehat nggak sih gitu loh. Dulu mah enggak. lo lebih aware ke diri sendiri lah ya. Karena gue lihat juga teman-teman SMA, teman-teman yang lain juga yang meninggal udah banyak juga gitu kan. Kayak kemarin gue tahun lalu gue reuni juga ditampilin siapa aja meninggal gitu, ada beberapa yang sedih juga. Ingat Ya dosa ampun, dong. bukan maksud gue teman seperjuangan SMA gitu, kenapa Iya. mereka pergi duluan, ada beberapa gitu. Pokoknya kalau gue ya makin tua gue makin takut mati. Then finally you Hipotek realize 30 tahun say. Ini rumah nih 30 tahun hipoteknya, kapan bayarin lunasnya? Tahu-tahu ntar lunas langsung metong. Iya makanya, aduh Tuhan. tapi ini compare ya, Ibet nih ya ngasih pertanyaan ke gua, compare between cowok Indonesia sama cowok Belanda. Nah coba kata nih, dalam masa hubungan cowok Belanda sama cowok Indonesia, lu lebih dapet feel love, comfort, safe, treatnya bagusan mana itu? Ini kalau mana? sekarang kita ngomong trade ya. Nanti kalau compare masalah ranjang nanti Indonesia atau Ini triknya. Agak susah dibandingin karena dulu waktu gue pacaran sama Indonesia itu gue masih muda. Oke. iya. Itu beda, pacarannya beda. Apa-apa masih pakai emosi. Apa-apa masih pakai emosi, pakai urat, kayak gitu-gitu. Tapi makin lama kesini kan mikirnya panjang, lu mau maki orang dalam berhubungan, berantem maki orang atau gimana juga masih mikir kan. Sekarang masih mikir lah. Tapi kalau misalnya trade-nya gitu, gue lebih comfortable sama orang bule sih. Makanya gue di sini, kalau nggak gue di Indo loh. Sama ya. Oh, sama. Tapi bukan kita untuk mengecilkan Bukan, enggak. Ini pria-pria. bukan, ini selera. Selera. Ada yang orang suka orang. Gue nggak demen orang hitam. Ada orang yang demen orang hitam. Itu selera itu. But once you go black, you never back. Once you go black, you never go back. Iya. Ya, karena ya begitulah kira-kira. Gitu lah kira-kira. Terus Bang, jadi teman-teman semuanya itu adalah tadi pembicaraan kita ya, perbincangan kita dengan Bang Tani ini. Bagaimana awalnya Bang Tani ngerasa bahwa dia itu mempunyai sesuatu yang berbeda, yang spesial dari dalam dirinya, kegeyannya dia itu seperti apa. Jadi di part yang ke-1 ini kita lebih kepada bagaimana Bang Tani ini akhirnya menemukan jati dirinya sebagai seorang gay gitu. Kita ketemu lagi di part yang kedua, di vlog yang kedua, yang akan kita bahas adalah mengenai sex life-nya Bang Tani. Gimana sih rasanya waktu Bang Tani pertama kali ke Cek Perawan? Ya Allah. Anjir. Aduh Tuhan. Gue pulang ya, ini rumah gue ya, sorry maaf. Oke, sampai ketemu di Bye. vlog kedua. Masih tetap bersama dengan Bang Tani dan Poppy Sidaputar.